Kayak sekarang contohnya misalnya, pemimpinnya bisa jadi bagus, tapi sistem kepemimpinannya ya hancur bisa jadi. Kok bisa jadi sistem kepemimpinan hancur? Ya lihat aja sekarang, mungkin Bang Refli lebih tahu daripada saya karena sudah pernah untuk di dalamnya atau sudah banyak mengkritik. Sistem ini adalah permasalahan yang lain. Contoh misalnya check and balance. Bagaimana kemudian Indonesia melakukan check and balance? Tapi itu jenggot kambingnya kenapa dipelihara itu, Tat? Ini adalah nasib sebenarnya. Pengennya itu kayak Ustadz Somad yang sekarang gitu kan ya. Iya. Tapi karena nasibnya cuma begini ya sudah diterima aja. Oke. Karena nanti anak mudanya nggak mau mendekat, wah, ini nggak trendy ini katanya. Ya, alhamdulillah sekarang justru yang trendy itu yang jenggotan, Abang. Contoh misalnya kayak Messi itu jenggotan, itu artis-artis Hollywood tiba-tiba jenggotan semua, gitu. Avengers itu tiba-tiba jadi jenggotan semua, gitu. Nah, tapi jenggotnya beda, agak lebat ya kan. Tapi nasib lah itu ya. Ini namanya jenggot Pancasila. Oh, jenggot Pancasila. Nah, karena dibilang jenggot Pancasila, dulu kenapa, silakan. Nah, jadi ceritanya dulu cuma 5 biji, makanya cuma dibilang jenggot Pancasila. Alhamdulillah sekarang sudah rajin mengaji, jadi udah agak lebih banyak. Berarti sudah sampai 36 butir itu kata-kata. Iya, Masya Allah, sudah pengamalannya sudah ada, butir-butirnya sudah ada. Walaupun sekarang menurut undang-undang HIP ya, undang-undang haluan ideologi Pancasila, itu Pancasila bisa diperas menjadi satu ekasila. Oh, itu udah dari dulu. Dari zaman Soekarno itu sudah diperas jadi ekasila, gotong royong. Iya, itu kan pidato Bung Karno 1 Juni, tapi betul. Itu tidak muncul dan dinaik oleh Orde Baru, tapi kemudian zaman sekarang ini, zaman Presiden Jokowi mau dimunculkan lagi ya. Gotong royong. Pendapat Ustadz tentang Pancasila. Pendapat saya tentang Pancasila, saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan. Saya memandang Pancasila ini adalah sebuah cara founding fathers kita untuk mengidentifikasi seperti apa nilai-nilai yang penting bagi Indonesia. Jadi saya melihat seperti itu. Dan luar biasanya adalah saya melihat founding fathers kita itu mereka menaruh beberapa password di dalam Pancasila yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bukan hanya jago bahasa Arab tapi juga membaca Al-Quran. Tapi juga mereka memahami tentang Al-Quran. Contoh misalnya, sila paling panjang misalnya, yang kita bahas salah satunya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dulu ketika kita masih kecil, kita menghafalkan ini hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghafalkan hikmat dan kebijaksanaan tanpa kita tahu artinya seperti apa. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mau mencari tentang bagaimana artinya, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi. Apa luar biasanya? Hikmat dalam KBBI itu artinya kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kebijaksanaan. Dan ini nggak mungkin. Karena salah satu yang dihindari ketika membahas satu pasal adalah redundant kan gitu kan ya. Nggak boleh ada kalimat yang redundant, nggak boleh. Ngapain tambahin kebijaksanaan kalau sudah ada kebijaksanaan di belakangnya lagi? Maka harus ada satu niatan yang lain atau satu maksud yang lain. Kenapa founding fathers kita ini memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Karena kalau kita bahas secara sejarah, nggak muncul seperti itu urutannya dan nggak muncul seperti itu kata-katanya. Tapi daripada orang-orang yang paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran, mereka memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan saya menjadi curious. Saya cari lagi, apa arti hikmah dalam bahasa Arab? Karena hikmah bukan bahasa asli Indonesia. Jadi nggak ada bahasa asli Indonesia hikmah, adanya bahasa Arab. Hikmah di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Dan kalau kata-kata hikmah lagi kita cari lagi, search lagi di dalam Al-Quran, maka ini adalah satu perkara yang hanya diberikan pada Nabi dan Rasul yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pada Sulaiman, Allah kasih pada Yahya, Allah kasih pada Isa, Allah kasih pada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Allah kasih hikmah ini. Ternyata setelah dilihat-lihat ini, hikmahnya apa? Oh, ternyata pengajaran tertinggi itu hikmah, Bang. Misalnya contoh di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Tugasnya Nabi adalah membacakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian mensucikan mereka, mengajarkan pada mereka Alkitab, dan berikutnya yang keempat, mengajarkan mereka hikmah. Berarti tertinggi adalah hikmah. Setelah halal dan haram adalah hikmah. Lalu kemudian saya bertanya-tanya lagi, lalu apa hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Maksudnya pemimpin kita tuh apa namanya harus hikmah gitu kan ya, dan kebijaksanaan. Setelah saya cari-cari lagi, Masya Allah, ternyata jawabannya begitu sederhana. Orang-orang Arab itu menggunakan kata hikmah selain daripada untuk kebijaksanaan, mereka menggunakannya untuk menyebut pemimpin, Bang. Jadi mereka menggunakan untuk menyebut hakim dalam bahasa Arab, itu artinya adalah penguasa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hakim adalah yang pakai palu. Padahal dalam bahasa Arab, hakim artinya adalah penguasa. Berarti penguasa itu bukan hanya tahu tentang by the book, bukan hanya tahu tentang, ya harusnya sih berdasarkan buku ini, harusnya keputusannya begini. Bukan. Tapi mereka harus lebih besar daripada itu. Mereka harus menguasai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Ternyata maksud Al-Quran adalah, kebijaksanaan yang dimaksud adalah mereka senantiasa memutuskan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, itulah kemudian nilai Al-Quran yang diterjemahkan di dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh penguasa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kebijaksanaan, baru dalam permusyawaratan perwakilan. Belum lagi kita bahas tentang permusyawaratan. Permusyawaratan bukan kata asli bahasa Indonesia. Musyawarah berasal dari kata syuro. Syuro ini ada lagi kemudian di dalam Al-Quran. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab juga. Nah, kalau misalnya kita mau nggak boleh pakai Islam, nggak boleh pakai Al-Quran, repot untuk mengartikan Pancasila, Bang Refli. Tapi memang yang jadi masalah adalah pemerintah atau penguasa sepertinya tidak khawatir ya dengan konten-konten yang mengajarkan pada hedonisme, hal-hal yang katakanlah tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan negara ini. Ya. Tapi selalu khawatir dengan konten-konten yang kritis. Betul. Seperti konten Ustadz tentunya. Saya tidak mau bertanya, tapi kalau mau dikomentari silakan. Nah, ini menarik juga, Bang. Coba kita mundur lagi ke belakang. Nyatanya, Bang, nyatanya adalah kalau kita lihat beberapa kekuasaan yang korup ya, kekuasaan yang korup itu ditandai dengan meningkatnya beban masyarakat dan bermewah-mewahannya mereka. Jadi di satu sisi mereka menjauhkan diri daripada masyarakat dengan bermewah-mewahan, di sisi yang lain masyarakat umum tuh terus-menerus ditindas. Dan kenyataan yang paling terkenal itu adalah ketika di Romawi, ketika di zaman-zaman akhirnya, ketika dibangun Flavian Amphitheater. Jadi ketika dibangun yang sekarang terkenal dengan nama Kolosium itu. Kolosium itu kan dibangun sebagai pengalihan isu, sebagai cara untuk memberikan bius pada masyarakat. Gimana caranya supaya orang tuh tidak mau kritik, orang tuh tidak mau untuk berpikir lebih baik, dia tidak mau untuk ya menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya kita harus bius dia. Gimana cara bius dia? Matikan akalnya. Maka di dalam Islam yang paling dilindungi adalah akal. Kenapa Homer nggak boleh? Kenapa kemudian hiburan-hiburan berlebihan tidak boleh? Karena untuk melindungi akal. Karena begitu akalnya sudah nggak ada, maka terbuka pintu-pintu kemaksiatan, terbuka pintu-pintu keburukan. Nah, maka di dalam kasusnya Flavian Amphitheater itu, mereka diberikan sebuah bius baru. Apa itu? Hiburan. Nah, maka kita lihat zaman sekarang. Ada orang-orang zaman dulu, saya nggak bilang zaman sekarang ya, tapi kalau misalnya mau dilihat ya, mungkin agak-agak sama. Zaman dulu ketika ada masalah pajak naik, ketika ada masalah orang-orang bermaksiat, keburukan di mana-mana, terjadi perzinahan, orang-orang kaya kemudian menindas yang lemah, orang-orang yang kuat berlagak seperti di rimba, pokoknya kalau kuat dia bisa menang. Sementara itu apa solusinya? Bikin konser di Flavian Amphitheater, tapinya bukan di sini ya, jadi kira-kira gitu. Nah ini solusi ini udah dari dulu begitu. Nah maka kalau kita lihat, kalau zaman sekarang ada yang berbuat yang sama, ya itu sudah modus dari dulu. Modus panik, saya pikir. Kenapa? Karena mereka bukan kekurangan, nggak ada lagi cara untuk bisa berbuat sesuatu yang produktif. Kalau bahasa yang lebih kerasnya lagi adalah kambing itu kalau sudah disembelih, semakin dia meronta, semakin dia cepat mati. Nah, maka kalau seandainya dalam keadaan-keadaan sulit, yang dilakukan malah solusi-solusi adalah membuat hiburan yang baru, membuat kemudian hal-hal yang kayak gitu, ini makin parah. Dan masalahnya bukan hanya pembiaran, tapi sebuah promote. Jadi justru kekuasaan memberikan sebuah insentif bagi hiburan-hiburan yang nggak bermutu untuk naik dan untuk kemudian diikuti dan untuk mempercepat terjadinya kehancuran. Yang mereka pikir itu adalah sebenarnya sebuah hal untuk mengalihkan isu.